جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani al-ahibah jamaah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai di halaman 180 dari kitab Ar-Rafiqul Maktum, yang mana buku ini adalah buku sirah yang dikarang oleh atau ditulis oleh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Kita memasuki bahasan tentang penduduk kota Madinah yang jenis ketiga. Ada 3 jenis penduduk Madinah itu. Yang pertama adalah asli dari kota Madinah itu sendiri, yang mana penduduk asli ini kita ketahui sudah banyak yang masuk Islam. Kemudian yang kedua masih bersikukuh dengan agama nenek moyangnya, kesyirikan. Yang ketiga adalah penduduk pendatang, bukan asli dari Madinah, yaitu orang-orang Yahudi. Kita tahu orang-orang Yahudi adalah bangsa yang memang kocar-kacir. Mereka tidak memiliki negara, tidak memiliki sebuah tempat yang tetap, karena sepanjang sejarah mereka itu adalah jenis manusia yang memang banyak musuhnya. Kenapa mereka itu banyak musuhnya? Karena mereka itu adalah jenis manusia yang memiliki keyakinan dan watak yang berbeda, yang merasa dirinya itu adalah manusia pilihan, yang lainnya itu adalah manusia-manusia terbelakang. Dan memang bangsa Yahudi ini secara mayoritas adalah penyakit, manusia yang memiliki sifat itu jadi penyakit bagi lingkungan yang ditempati, termasuk orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Kita tahu bahwasanya mereka itu adalah manusia yang sangat fanatik dengan kelompoknya, dan mereka itu sangat berambisi dalam menguasai kehidupan, terutama masalah ekonomi. Kita tahu Madinah saja itu walaupun mereka minoritas, akan tetapi kekayaan alam, kekayaan tanah dan bangunan itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana cara mereka memperoleh tanah dan bangunan-bangunan itu? Yaitu dengan cara sistem ribawi. Mereka adalah manusia-manusia yang gemar memberikan hutang, seakan-akan jadi orang baik, selalu siap membantu orang yang butuh dana. Akan tetapi di belakang itu mereka itu adalah para pencekik. Dan memang keyakinan orang-orang Yahudi ini di dalam kitab suci mereka, seperti di dalam kitab At-Talmud. At-Talmud ini adalah kitab suci kedua setelah Taurat. Dan sebagian orang Yahudi itu menganggap kitab Talmud ini lebih suci daripada Taurat itu sendiri. Mereka meyakini bahwasanya isinya itu adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa secara lisan.
kemudian dikumpulkan oleh ulama-ulama Yahudi. Ini keyakinan mereka. Dan di antara isi dari kitab Talmud itu adalah haram bagi seorang Yahudi memberikan hutangan kepada selain Yahudi kecuali dengan riba. Dan ini diyakini itu perintah Allah kepada mereka. Jadi memberikan hutang kepada selain Yahudi itu harus ada bunganya, karena ini adalah perintah dari Allah. Ini kata mereka, dan ini ditanamkan kepada generasi-generasi mereka. Nah, sehingga Madinah itu cenderung dikuasai oleh mereka. Dan di antara tabiat orang-orang Yahudi dan kebiasaan mereka itu adalah menciptakan permusuhan di antara kelompok-kelompok yang ada. Itu memang mereka paling pandai, manusia paling pinter memecah belah. Sehingga apa? Aus dan Khazraj asli penduduk Madinah, mereka itu tidak kunjung selesai dalam peperangan. Di saat mereka mau bersatu, orang Yahudi akan menjadi penyakit, akan ngompor-ngompori sehingga terjadi perang lagi terus. Nah, di saat orang-orang Yahudi ini melihat ada perubahan di kota Yathrib atau kota Madinah dengan adanya agama baru dan para penganutnya, apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah masuk ke daerah ini, mereka memiliki kekhawatiran. Kita sampai kepada bacaan, yaitu tadi masalah riba. Kemudian di sini dikatakan oleh mu'allifnya rahimahullah, kana al-yahud yudkhiluna kulla dhalika fi hisabihim mundu arafu anna da'wat al-islam tuhawilu al-istiqrar fi Yathrib. Dan orang-orang Yahudi itu memasukkan segala sesuatu, segala cara dalam perhitungan mereka semenjak mengetahui bahwasannya ajakan agama Islam itu senantiasa berusaha untuk menjadikan kota Madinah menjadi kota yang aman, tentram, yang damai, yang tidak ada goncangan. Orang Yahudi ini berusaha melakukan segala hal untuk apa? Untuk menghilangkan dakwah ini, karena dakwah Islam ini itu akan menjadi kendala, akan menjadi rintangan bagi kepentingan mereka. Walidzalika kanu yubtinuna ashaddal adawati diddal Islam. Sehingga mereka, orang-orang Yahudi ini adalah kelompok manusia yang paling keras permusuhannya terhadap Islam. Dan ini sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Orang yang paling jahat memerangi Islam itu adalah Yahudi. Baru setelah itu orang-orang musyrik, kemudian orang-orang Nasrani. Wadid di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mereka menyimpan rasa permusuhan yang sangat dalam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mundu andakhala Yathrib, semenjak Rasulullah masuk ke kota Yathrib atau kota Madinah. Kota Yathrib ini adalah nama, dan yang memunculkan nama Yathrib ini adalah nama Yahudi.
Apa artinya Yathrib? Artinya itu adalah tempat yang rusak. Yathrib itu memang watak Yahudi ini memang berbeda. Mereka betah di situ akan tapi memberi nama yang buruk. Wa in kanu lam yatajasaru ala idhariha illa ba'da hin. Akan tetapi orang-orang Yahudi ini mereka belum berani menampakkan secara terang-terangan terhadap permusuhannya terhadap agama Islam illa ba'da hin, kecuali setelah beberapa waktu. Wa yadharu dzalika jaliyan bima rawahu Ishaq an ummil mu'minin Sofiyah radhiyallahu anha. Dan gambaran di atas tadi tentang keruwetan orang-orang Yahudi itu, bagaimana watak mereka yang sangat menyimpang, itu akan jelas lebih-lebih kita membaca riwayat dari Ibnu Ishaq, yang mana Ibnu Ishaq ini tentu seorang tabi'in beliau ini, sehingga dari ke para sahabat adalah muridnya para sahabat. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sofiyah. Sofiyah ini adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dari bangsa Yahudi, putri dari tokoh Yahudi. Qala Ibnu Ishaq mengatakan, "Bintu an Sofiyata binti Huyai bin Akhtab annaha qalat." Aku diceritakan dari Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Nah, ini Huyai bin Akhtab ini adalah salah satu tokoh orang-orang Yahudi, dan Sofiyah ini adalah putrinya. Beliau berkata, "Kuntu ahabba waladi abi ilaihi." Aku ini adalah anak yang paling dicintai oleh ayahku. Wa ila ammi Abi Yasir, bahkan pamanku pun itu sangat cinta terhadap saya, walaupun dibanding dengan anak-anaknya itu lebih suka kepada saya. Ini kata Sofiyah radhiyallahu anha. Lam alqahuma qattu ma'a waladin lahuma illa akhadhani duna. Saya tidak pernah menjumpai kedua orang tua ini, maksudnya ayah kandungnya dan pamannya, saudara kandung ayahnya, sekalipun, tidak pernah sekalipun bertemu dengan keduanya, dan keduanya itu membawa anak masing-masing. Maksudnya ketemu dengan dua orang tua ini tidak sendirian, akan tapi kadang bersama saudara-saudara kandungnya atau bersama dengan anak pamannya, sepupunya. Nah, di saat bertemu dengan aku, kedua orang tua ini itu pasti mendahulukan saya. Maksudnya yang dirangkul itu adalah saya, yang dipanggil duluan itu pasti adalah saya. Ini kata Sofiyah. Beliau berkata, "Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, wa nazala Quba, dan sampai di desa Quba fi Bani Amr bin Auf, yaitu di rumah atau di keluarga Bani Amr bin Auf, ghada alaihi abi. Nah, di saat Rasulullah nyampe di Quba, itu langsung abi saya itu langsung mendatangi ke sana, ke Quba, mendatangi Rasulullah di desa Quba. Huyai ibnu Akhtab, abiku yang bernama Huyai bin Akhtab, wa ammi Abu Yasir bin Akhtab, dan pamanku Abu Yasir bin Akhtab, mughlisaini,
Keduanya ini pergi ke Kuba itu mughlisaini di saat masih remang-remang. Sudah subuh, waktu subuh tiba, akan tapi matahari itu sudah mulai menguning. Itu namanya gholas. Gholas itu subuh namun sudah mulai padam. Nah, pada waktu itu keduanya ini berangkat ke desa Kuba. Qala, beliau berkata, "Falam yarji'a hatta kana ma'a ghurubi syamsi." Kedua orang tua ini tidaklah kembali ke rumah kecuali di saat matahari itu sudah mau tenggelam. Jadi dari pagi sampai sore. Qala, beliau berkata, "Fa'adaya kalaini kaslanaini saqitaini yamshiyani al-huwaina." Keduanya itu datang dengan lemes, dengan malas, bahkan sempoyongan, jatuh. Keduanya berjalan kayak mau jatuh gitu. Yamshiyani al-huwaina. Keduanya itu berjalan dengan pelan sekali, tidak bergairah. Keduanya ini datang dari Kuba itu tidak bergairah. Kenapa tidak bergairah? Qala, beliau berkata, "Fahashastu ilaihi ma kama kuntu asna'u." Di saat aku melihat kedua orang tua ini, maka aku pun menyambutnya dengan gembira. Menyambutnya dengan gembira. Seperti yang biasa saya lakukan. Setiap kali ayah pulang atau paman saya datang, pasti saya sambut dengan gembira. Fa wallahi maltafata ilayya wahidun minhuma. Demi Allah, di saat saya menyambutnya seperti tadi, tidak ada satupun dari keduanya itu yang menoleh ke saya. Maksudnya tidak digubris. Hafsah ini sambutannya tidak digubris oleh kedua orang tuanya tadi. Dicuekin. Qalat, maltabata ilayya wahidu minhuma ma'ama bihima minal ghammi. Kenapa mereka sama sekali tidak merespon? Karena mereka itu sedang ditimpa oleh sesuatu yang menyedihkan. Qalat, beliau berkata, "Wa sami'tu ammi Aba Yasir wa huwa yaqulu li abi." Dan saya mendengar, telinga saya itu mendengar langsung paman saya Aba Yasir, dan beliau ini sedang berkata kepada ayahku Huyai bin Akhtab, "Abuhu." Jadi adiknya Huyai ini yang bernama Abu Yasir berkata, "Wahai bang, apa benar dia itu?" Maksudnya, apa benar memang Muhammad itu adalah utusan Allah? Karena ini tokoh Yahudi, duanya ini paham, sangat paham dengan ciri-ciri Nabi yang akan diutus. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka itu akan mengetahui Nabi itu sama seperti mengetahui anaknya sendiri. Itu saking jelasnya sifat-sifat Nabi yang akan muncul. Sehingga Abu Yasir ini berkata atau bertanya kepada kakaknya, abangnya, "Apakah memang dia, bang?" Apa jawabannya? Huyai bin Akhtab, qala na'am wallah. Ya, demi Allah, dia memang adalah Nabi. Qala, kemudian berkata lagi Abu Yasir, "Ata'rifuhu wa tuthabbituhu?" Apakah engkau memang tahu dan kamu telah mengeceknya? Qala na'am, ya. Saya tahu dia dan saya telah mengeceknya. Qala fama fi nafsika minhu.
apa yang ada di dalam hatimu terhadap dia. Apa tanggapan jiwamu, apa keyakinanmu, atau apa yang ada di dalam hatimu. Wala ada waduhu wallahi ma batin. Jawabannya Huyai bin Akhtab, pokoknya tak musuhi selagi saya masih hidup. Ini salah satu watak dan tabiat orang Yahudi. Tahu bahwasanya itu adalah Nabi Allah, bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Mereka sangat paham dan mereka diwajibkan, diharuskan untuk beriman. Lantas apa? Enggak. Kenapa? Karena bukan dari mereka. Kalau seandainya Muhammad itu pun dari mereka dan aturan-aturannya itu tidak sesuai dengan jiwa mereka, niscaya tetap akan dibunuh. Dan ini sudah disebutkan juga di dalam Al-Quran, bagi qatlihimul anbiya. Dan di antara dosa-dosa orang Yahudi itu adalah sudah terbiasa membunuh para nabi. Padahal nabi-nabi yang dibunuh itu dari jenis mereka. Tapi di saat aturan-aturan yang dibawa itu sudah berseberangan dengan kepentingan mereka dan hawa nafsunya, ya sudah. Kecuali memang nabi yang kuat, yang sulit untuk dilawan, seperti Nabi Musa. Nabi Musa aja di akhir hayatnya bisa dikatakan putus asa dalam rangka membawa mereka keluar dari Mesir, disuruh masuk ke Baitul Maqdis, tidak mau karena takut dengan penduduk asli di sana. Penduduk asli di sana ya orang-orang Palestina sekarang ini. Sampai-sampai mereka berkata kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Wis gak sanggup kita. Oh Nabi sudah pada punya ilmu perang wis mereka. Sampai seperti itu orang-orang yang begitu. Nah ini jadi Huyai bin Akhtab, mertua Rasulullah sendiri itu sudah melakukan ancang-ancang, yoko-yoko sudah saya akan memusuhinya selagi saya masih hidup. Ini adalah fakta yang diceritakan oleh putrinya sendiri yang menjadi Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Wa yashhadu bidzalika aidan ma rawahu al-Bukhari fi Islam Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dan jadi saksi dari cerita di atas itu juga maksudnya ada yang semisal dengan sikap dari Huyai bin Akhtab itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang Islamnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini juga termasuk ulamanya orang-orang Yahudi, tapi beliau masuk Islam, tapi mengedepankan hidayah atau Islam, keimanan. Faqad kana hadram min qafahili ulama Yahudi. Abdullah bin Salam ini adalah termasuk ulama, tokoh agama yang sangat disegani. Ulama-ulama Yahudi yang kedudukannya itu sangat tinggi, bahkan sangat disegani. Walamma sami'a bi maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fi Bani Najjar ja'ahu musta'jilan. Di saat Abdullah bin Salam ini mendengar dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di saat beliau ini menginap di Bani Najjar, maka Abdullah bin Salam itu segera mendatangi. Wa alqa ilaihi as'ilatan la ya'lamuha illa nabiyyun. Tujuannya apa? Dia bersegera datang menjumpai Muhammad. Tujuannya adalah ingin membuktikan apakah benar Muhammad ini seorang nabi atau bukan. Dengan apa? Dengan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan
yang mana pertanyaan-pertanyaan ini, dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa diketahui dari jawabannya dia ini benar-benar nabi atau bukan. Walamma sami'a rududahu sallallahu alaihi wasallam 'alaiha amana bihi sa'atahu wa makana. Di saat pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung seketika itu dan di tempat itu beliau ini langsung masuk Islam. Ini Abdullah bin Salam. Tsumma qala lahu, kemudian Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda qaum buhtin. Ini pengakuan dari orang Yahudi sendiri. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah kaum buhtin, kaum yang suka membalikkan fakta. Buhut itu adalah mengada-ngada, membuat-buat. Atadruna mal ghibah, kan gitu. Tahukah kalian apa yang disebut dengan ghibah? Dzikruka akhaka fi ma yakun. Ghibah itu adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Ini maksudnya sesuatu fakta kamu bicarakan di belakang, tapi seandainya dia dengar dia tidak suka, itu diomongin. Nah, ini disebut dengan ghibah. Kalau seseorang membicarakan temannya di belakang dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka kata Rasulullah, faqad bahatta, maka engkau telah tidak sekedar ghibah lagi, tapi engkau mengada-ngada. Nah, Yahudi itu adalah kaum buhtin, kata Abdullah bin Salam, kaum yang suka berdusta, membuat-buat, mengada-ngada. In alimu bi islami qabla an tas'alahum bahatuni indak. Seandainya mereka mengetahui dengan keislamanku sebelum engkau bertanya kepada mereka, pasti mereka akan mengada-ngada, membalikkan fakta di samping engkau. Ini kata Abdullah bin Salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dicoba, omongan Abdullah bin Salam ini dicoba oleh Rasulullah. Fa'arsala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mengundang semua orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Diundang di situ, ke Bani Najjar di situ, dan Abdullah bin Salam ada di situ. Faja'atil Yahud, maka orang-orang Yahudi itu datang. Wa dakhala Abdullah bin Salam al-bait, dan Abdullah bin Salam itu masuk ke dalam rumah. Maksudnya bersembunyi, supaya orang-orang Yahudi ini tidak melihat dia kalau dia itu ada di situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bertanya kepada orang-orang Yahudi, ayyurajulin fikum Abdullah bin Salam. Bagaimana pandangan kalian tentang seseorang yang bernama Abdullah bin Salam? Qalu a'lamuna ibnu a'lamina. Dia itu adalah orang yang paling alim, orang yang paling berilmu, bahkan anaknya orang yang paling berilmu di antara kami. Maksudnya dia itu seorang kiai dan dia anaknya kiai. Ini sanjungannya seperti itu. Wa akhyaruna wa ibnu akhyarina. Dia adalah orang paling baik di antara kami dan anaknya orang yang paling baik dari kami. Wa fil lafdin sayyiduna wa ibnu sayyidina. Di dalam lafaz lain para Yahudi menjawab, dia itu adalah tokoh kami, bahkan anak tokoh kami. Wa fil lafdin akhar khairuna wa ibnu khairina. Dia adalah orang terbaik dari kami dan anak orang terbaik dari kami. Wa afdaluna wa ibnu afdalina.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada orang-orang Yahudi, "Afara'aitum in aslama Abdullah?" Bagaimana pendapat kalian? Mungkin tidak? Atau bagaimana pendapat kalian kalau Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Faqalu, maka orang-orang Yahudi menjawab, "A'adzahullahu min dzalik. A'adzahullahu min dzalik. A'adzahullahu min dzalik." Mandaraya juga. Na'udzubillah, maksudnya kami berlindung dari Allah dari keburukan itu. Maksudnya mendengar Abdullah bin Salam itu masuk Islam. Fa kharaja ilaihim Abdullah, maka Abdullah bin Salam setelah percakapan tadi itu langsung muncul dan keluar di hadapan orang-orang Yahudi. Faqala, kemudian di saat Abdullah bin Salam ini ada di depan mereka, berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Langsung melafalkan syahadat, mengumumkan di depan mereka kalau dia ini sudah masuk Islam. Faqalu, apa jawabannya? Di saat mendengar seperti ini, tokohnya, orang yang paling disegani, orang yang paling dihormati, apa jawaban mereka? Syarruna wa ibnu syarrina. Ini orang paling welek, orang paling goblok, anak ibu paling goblok di sana. Nah ini apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam itu benar-benar nyata, dan ini mayoritas watak orang-orang Yahudi seperti ini. Sehingga apa? Kaum muslimin, terutama dalam kondisi sekarang dan yang akan datang, jangan terlalu percaya dengan media-media, apalagi tentang sesama kaum muslimin. Bisa jadi itu adalah strategi mereka untuk memecah belah. Oh, Hamas itu orangnya gini, dia orang Syiah, dia pecinta Khomeini dan apa. Berita-berita, oh negara ini mau menghancurkan Israel apa, kebanyakan itu propaganda orang-orang Syiah. Kayak Yaman mau ngirim ini itu. Yaman itu siapa? Dan letak negaranya itu di mana? Mau ke Palestina itu jauh, masih lebih jauh daripada Saudi. Itu harus melewati Saudi baru. Mau lewat Syria atau Mesir atau dari mana mau bantu? Kalau menghidupi dirinya sendiri mereka itu melarang. Oh, Rusia siap-siap membantu. Kalau Rusia itu, Amerika belum mengakui adanya negara Israel selama beberapa jam, Rusia sudah mengakui duluan dengan berdirinya negara Israel itu. Turki namanya mau membantu. Turki itu adalah negara paling mesra dengan Israel. Bahkan di negaranya itu duta-dutanya itu sudah jalan. Ya alhamdulillah negara kita sampai saat ini tidak mengakui dengan negara Israel, sehingga tidak ada duta Israel di negara kita. Negara kita sih mending daripada Turki. Tapi media apa membolak-balikkan fakta, seakan-akan Saudi yang paling mesra dengan Israel. Padahal Saudi termasuk negara yang tidak mengakui negara Israel sampai saat ini, sama seperti Indonesia. Bahkan bantuan dari satu orang saja dibanding dengan bantuan seluruh Indonesia itu apa namanya? Berapa triliun? Barusan saja Muhammad bin Salman dan ayahnya itu mengirimkan dana ke Palestina. Tapi ini jarang kaum muslimin yang mengetahui. Memang orang-orang Saudi tidak ingin pamer-pameran. Nah ini jadi watak Yahudi itu adalah kaum buhdin.
Mereka itu adalah manusia yang gemar, bahkan watak dan tabiatnya itu sudah biasa. Hari ini bilang merah bisa, detik ini juga dibilang hitam. Tidak sungkan untuk berdusta, untuk berbalik fakta. Wa waqa'u fihi, bahkan orang-orang Yahudi itu tidak bilang, oh, yang paling goblok di antara kita, anak yang paling goblok bisa, tidak, tapi masih berbicara lain. Ngomong keburukan Abdullah bin Salam yang belum tentu tidak ada sama sekali. Wa fi lafzin faqala ya ma'syaral yahud ittaqullah wa wallahi alladzi la ilaha illa hu innakum la ta'lamuna annahu rasulullah wa annahu jaa'a bihaqqin faqalu kadzabta. Kan dalam lafaz yang lain, wahai orang-orang Yahudi, takutlah kalian kepada Allah, demi Allah yang tidak ada sesembahan kecuali Dia. Sesungguhnya kalian semua ini tahu kalau ini adalah Muhammad, ini adalah Rasulullah, dan beliau ini datang dengan kebenaran. Apa jawabannya di saat dinasihati seperti itu? Kata-kata boros. Inilah jawaban orang-orang Yahudi terhadap tokoh mereka sendiri. Wahadi awal tajribatin talaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Yahud. Kejadian ini adalah kejadian yang pertama kali langsung disaksikan oleh Rasulullah dan merupakan pengalaman pertama mengetahui bagaimana sebenarnya watak orang-orang Yahudi. Fi awal yaumin dakhala fihi al-Madinah, bahkan di hari pertama di saat beliau ini baru masuk ke kota Madinah. Hadza kulluhu min haitsu ad-dakhiliyah. Nah, kondisi yang seperti ini, inilah kondisi intern Madinah. Jadi penduduk Madinah itu secara intern ya seperti itu tadi, ada Muslim, ada penduduk asli yang masih beragama syirik, kemudian yang ketiga itu adalah orang-orang Yahudi yang modelnya dan wataknya seperti tadi. Wa amma min haitsul kharijiyah, adapun dari segi eksternal kondisi di luar Madinah, fa inna aladda quwwatin liddal Islam hiya Quraisy. Kekuatan yang paling kokoh, yang paling memusuhi terhadap Islam itu adalah orang-orang Quraisy. Kanat qad jarrabat mundu asyrati a'wam, yang mana kekuatan Quraisy ini sudah sudah dilalui, sudah dicoba semenjak 10 tahun yang lalu. Hina makan muslimuna tahta yadaiha, yaitu di saat orang-orang Islam itu berada di bawah kekuasaan mereka. Kullu asali bil irhab wal tahdid wal mudayaqah wa siyasatit tajwid wal muqatta'ah. Semua cara, semua strategi irhab, teror, tahdid, ancaman, wal mudayaqah, bahkan selalu dipepet, dipres, wasiyasatit tajwid, kemudian dengan siasat bagaimana orang-orang Islam ini dijadikan manusia-manusia yang kelaparan. Wal muqatta'ah, embargo ekonomi, embargo kehidupan. Umat Islam itu sudah diteror, sudah ditakut-takuti, diancam, sudah disempitkan dari segala arah, bahkan tidak dikasih air, tidak diberi pasokan makan dan air minum, bahkan diembargo. Wa adaqadhumut tangkilat wal wailat, bahkan orang-orang Quraisy ini sudah memberikan
rasa ketakutan terhadap mereka dengan tangkilat. Tangkilat ini adalah dengan siksaan dan cobaan. Wa syannat alaihim harban nafsiyah mudniyah ma'adi ayatin wasi'atin munafurah. Bahkan orang-orang Quraisy ini sudah berbuat buruk terhadap mereka dengan memerangi baik secara kejiwaan bahkan secara fisik pun, bahkan sangat luas permusuhannya, bahkan diatur sedemikian rupa. Tsumma hajarul muslimuna ila Madinah sadarat ardahum wa diyarahum wa amwalahum. Di saat kaum muslimin itu berhijrah ke Madinah, saudara orang-orang Quraisy ini mereka mengambil tanah-tanah mereka yang ada di Makkah. Rumah-rumah mereka itu dirampas atau diambil alih, bahkan hartanya pun diambil. Wahalat bainahum wa baina azwajihim wa dzurriyyatihim, bahkan berusaha bagaimana caranya memisah antara seseorang dengan istrinya, seseorang dengan anaknya. Tidak boleh ketemu, mau berhijrah ditahan, anaknya mau ikut ke Madinah juga tidak boleh, dan semua cara dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin. Bal habasat wa 'adzabat man qadirat alaihi, bahkan mereka akan menjarakan, menyiksa siapapun yang bisa mereka tahan. Tsumma lam taktasir ala hada, dan orang-orang Quraisy, musuh-musuh yang di luar itu tidak cukup dengan itu saja. Bal ta'amarat 'alal fatki bi sahibi da'wati sallallahu alaihi wasallam wal qada'i alaihi, bahkan tidak cukup menyiksa para pengikut Muhammad, akan tetapi sudah berusaha dengan segala cara bagaimana caranya membunuh pembawa dakwah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu bagaimana strategi Abu Jahal dalam menghabisi Nabi kita Muhammad SAW. Iblis pun dalam waktu itu, kita ingat, iblis pun ikut rapat, ikut nimbrung, sampai berwujud seorang syekh, dan tokoh-tokoh Quraisy ini tidak tahu siapa syekh ini. Ternyata itu adalah iblis. Iblis pun itu masih kalah cara berpikir jahatnya dengan Abu Jahal. Ingat antum, bagaimana Abu Jahal itu memberikan solusi, pandangan, yo caranya kita ini menghabisi Muhammad. Ada yang ingat? Nah, di saat semuanya diberikan ide, ditanya bagaimana idenya, tidak ada yang masuk. Bahkan iblis pun tidak mampu. Yang mampu itu adalah Abu Jahal dengan mengusulkan supaya dari setiap kabilah kita ngambil satu pemuda yang paling kuat, yang paling tangkas, yang paling kejam. Semua diambil. Dalam rangka apa? Mengepung rumah Rasulullah dan menghabisinya secara bersama-sama. Apa kata iblis? Hadza huwa ar-ra'yu. Wah, ini baru gagasan yang luar biasa. Nah, itu termasuk salah satu cara bagaimana orang-orang Quraisy itu menghabisi Nabi kita Muhammad SAW. Wa ala da'watihi, dan bagaimana dengan dakwahnya. Kita tahu semua orang itu sudah diwanti-wanti. Bahkan tidak hanya dalam Makkah saja, negara-negara tetangga pun juga diwanti-wanti. Seperti Islamnya siapa? Siapa itu? Naufal ad-Dawsi. Naufal ini adalah tokoh, istilah artis syair terkenal di bangsa Arab. Mereka mau umroh datang ke Baitul Haram itu sudah jauh-jauh hari sudah sampai ke orang-orang Quraisy.
Sampai sebelum berangkat pun dikirim utusan, nanti kalau kamu datang ke Makkah jangan sampai engkau mendengar sesuatu apapun dari orang gila yang bernama Muhammad. Nah, ini termasuk salah satu strategi bagaimana orang-orang Quraisy itu menghadang dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Walam ta'lu juhdan fi tanfidhi hadhil mu'amalah. Bahkan mereka tidak berhenti secara kesungguhan dalam melaksanakan mu'amarah ini atau strategi ini. Wa ba'da hadza kullihi lamma najal muslimuna ila ardin tab'udu anha 500 kilometer qamat bidawri as-siyasi lima laha minas sodarati dunyawiyah wa zi'amah ad-diniyah baina awsatil amr. Nah, setelah ini semua bentuk permusuhan eksternal di luar Madinah seperti orang-orang Quraisy ini dengan segala caranya selama 10 tahun, di saat orang-orang Islam ini sudah selamat dari Makkah, kemudian berkumpul di sebuah tempat di atas bumi yang mana bumi jaraknya itu 500 km. Jadi Madinah ke Makkah itu kurang lebih 500 kilo. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Maka orang-orang Quraisy itu tidak terhenti, bahkan memakai cara atau strategi yang lain, yaitu secara politik dan kepemimpinan agama atau di tengah-tengah bangsa Arab. Bisifatiha sakinatil haram wa mujawarati baitillahi wa sudnatihi. Itu bagaimana pengaruh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini adalah di dalam bangsa-bangsa Arab itu dianggap yang paling kuat, yang paling ditokohkan. Kenapa? Karena dia memiliki peran. Perannya itu mereka itu adalah penduduk Makkah yang mana di situ ada tanah haram. Bahkan orang-orang Quraisy ini adalah pelayan-pelayan Masjidil Haram. Fa'agharrat ghairaha min musyrikil jazirah ila ahli Madinah. Sehingga orang-orang Quraisy ini mengajak dan memberikan pengaruh kepada seluruh bangsa Arab supaya memfokuskan permusuhannya kepada penduduk Madinah. Hatta saratil Madinatu fi shibahi muqata'atin syadidah. Sehingga sekarang yang diembargo oleh seluruh bangsa Arab itu adalah Madinah. Jadi tidak kalah parahnya di saat kaum muslimin berada di Makkah. Cuman hanya pindah tempat gitu saja. Namun embargo ini semakin luas. Karena semua bangsa Arab diminta oleh orang-orang Quraisy untuk mengembargo Madinah. Qalat mustawradatuha fi hini kana adadul lajiina yazidu yawman fa yawman. Sehingga apa yang terjadi? Qalat mustawradatuha. Barang-barangan dagang yang semestinya diimpor ke dalam Madinah itu tidak ada. Sudah tidak bisa. Penduduk Madinah itu tidak bisa mendatangkan barang kebutuhan pokoknya. Kenapa? Karena seluruh Arab, bangsa Arab tidak mau. Juga pedagang-pedagang yang di luar pun tidak mau mengekspor dagangannya ke Madinah. Sedangkan yang datang ke Madinah setiap hari itu semakin bertambah. Karena kaum muslimin dari seluruh penjuru itu bersatu, mereka masuk ke Madinah. Inna halatal harbi qa'imatun yaqinan baina haula'i tughar min ahli Makkah wa bainal muslimina fi watanihim al-jadid. Sehingga kondisi perang itu pasti secara yakin itu pasti akan terjadi
antara mereka, yaitu seluruh bangsa Arab yang tidak masuk Islam, dari ahli Makkah dan yang lainnya, dengan kaum muslimin di tempat mereka yang baru. Wa minas safari tahmilul muslimin aw zara hadzal fisal. Tentu dari sifat kebodohan adalah memikulkan kepada kaum muslimin dosa-dosa permusuhan ini. Maksudnya apa? Terjadinya perang itu sebab terjadinya perang itu ditimpakan kepada kaum muslimin. Nah, orang-orang yang masih menyalahkan kaum muslimin karena mereka menjadi sebab peperangan ini, nah ini minas safar, dari sikap yang bodoh. Jadi sama seperti di Palestina sekarang. Kalau mengatakan Hamas ini adalah penyebab terjadinya perang Israel, sehingga orang-orang Israel ini membabi buta, membantai para wanita, anak-anak kecil, orang tua, ini gara-gara Hamas. Cara berpikir seperti ini sama dengan orang yang menyalahkan kaum muslimin, Rasulullah dan umat Islam, yang mereka datang ke Madinah kemudian memvonis inilah sebab terjadinya peperangan gara-gara Muhammadnya umat Islam. Jadi cara pandang seperti ini adalah kebodohan. Nah, di Palestina sebelum ada Hamas sudah dibantah. Hamas itu kapan muncul? Tahun 80. Sedangkan orang-orang Israel menindas itu sejak 48 ya. Mereka itu masuk membuat negara itu tahun 48. Jadi sebelum ada Hamas, Palestina sudah sering berkali-kali dibantah. Waktunya ada. Baik, kita selesaikan. Karena haqqan lil muslimin an yusaddiq amala haula. Maka sangat dibenarkan bagi orang-orang Islam itu apabila mereka itu merampas harta orang kafir Quraisy tersebut. Kenapa? Karena mereka itu sudah sangat melampaui batas. Mereka menyiksa, bahkan mereka mengambil harta, merampas, mengambil tanahnya. Kama sudirat amwalum, seperti halnya tanah-tanah mereka rampas. Wa yudalu alaihi minat tankirat bimithli ma adalu biha. Dan boleh bagi kaum muslimin dan dibenarkan kalau seandainya umat Islam itu membalikkan kondisi yang dulunya disiksa, seandainya mereka mau menyiksa itu dibolehkan. Wa ayyuqimu fi sabili hayatihim al-awaqila kama aqamuha fi sabili hayatil muslimin. Juga kaum muslimin itu berhak seandainya mereka itu memasang kesulitan-kesulitan, arang melintang di hadapan mereka, seperti halnya mereka dulu selalu mengganggu jalannya kaum muslimin. Wa yuqala li haula'i dughat so'an bisor. Dan sangat layak dan pantas dan dibenarkan kalau seandainya umat Islam itu menakar bagi mereka satu sok dengan satu sok. Oh, dulu kita yang dizalimi, sekarang kita membalikkan kondisi. Maksudnya boleh kita itu memberikan perlakuan yang sama dengan mereka. Kenapa?
Yaitu ini adalah balasan. Dulu kita diperlakukan merah, ya kita berhak untuk melakukan musuh-musuh kita itu merah. Hatta la yajidu sabilan li ibadatil muslimin. Sehingga mereka tidak ada cara lagi untuk menghabisi kaum muslimin wastiqsali khudaraihim, dan mereka tidak memiliki cara bagaimana menghabisi atau melumat kehijauan kaum kebiruan kaum atau kehijauan kaum muslimin. Hadhihi al-qadaya wa masyakil allati kana yuwajihuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina warada al-Madinata bi sifatihi rasulan hadiyan wa imaman qaidan. Ini adalah permasalahan-permasalahan dan masalah-masalah yang akan dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau datang ke Madinah dengan sifatnya sebagai utusan Allah, sebagai pemberi petunjuk, sebagai imam dan sebagai panglima. Waqad qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dawri risalah wal qiyadah fil Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar tampil berdiri dengan kapasitasnya kerasulan dan kepemimpinan di Madinah. Wa adla ila kulli qaumin bima kanu yastahiquna. Dan Rasulullah ini sudah menjulurkan segala upayanya terhadap semua kaum yang memang mereka itu berhak untuk diberikan juluran minar rafati war rahmah aw syiddati wan nikah. Baik juluran itu berupa bentuk kasih sayang, kelemah lembutan, atau sebaliknya menjulurkan kekerasan ataupun balasan. Wala syakka anna rahmata kanat ghalibatan 'ala syiddah. Tentu kita yakini, tidak ada keraguan bahwasanya kasih sayang yang ada pada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu lebih unggul daripada sifat kerasnya, wal anat, dan sifat congkaknya. Hatta adal amru ila Islam wa ahlihi fi bid'i sanawat. Sehingga perkara atau kepemimpinan ini itu akan beralih terhadap Islam dan ahlinya dalam beberapa tahun ke depan. Wasaya jidul qari kulla dzalika jalian fi suhufatil atiyah. Sehingga keberalihan kepemimpinan yang dulunya kaum muslimin itu lemah, tertindas, nah sudah saatnya Islam itu memimpin seluruh manusia, dan itu akan kita lihat, saksikan dengan membaca langsung di halaman-halaman berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa ngomong tentang apa namanya, tentang